إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء الغني أجمعين ثم أرواح جميع مؤلفي كتبنا ومصنف كتبنا خصوصا مصنفات مختصر تذكرة القرطبي الشيخ عبد الوهاب الشعراني والشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جازولي ومهني ورد جازولي وشيخنا زين الدين جازولي وشيخنا أمين طاهر جازولي وشيخنا فؤاد منيم جازولي وشيخنا منيف جازولي وشيخنا محفوظ شرج وشيخنا أحمد محمد حسن بن دخلان وشيخنا جنيد بن دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري موصولهم وقرهم من انتسب إليهم تعم بركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Warwa kafatu ahlil Madinah, ya. Warwa dan meriwayatkan siapa kafatu ahlil Madinati, kebanyakannya penduduk Madinah. Anna jidara qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sesungguhnya tembok makamnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang masyhur karena yang meriwayatkan banyak. Suatu ketika makamnya baginda Nabi, temboknya itu roboh. Lama in hadama. Di dalam ketika roboh apa jidar. Ayyama khilafatil Walid ibni Abdul Malik ibni Marwana, di dalam masa menjadi khalifahnya Al-Walid bin Abdullah bin Marwan. Pada saat masa atau periode kekhalifannya Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Wa wilayati Umar bin Abdul Aziz, dan menguasainya Umar bin Abdul Aziz alal Madinah, di atas Madinah. Jadi khalifahnya, masa khilafahnya Umar bin Al-Walid, ya, penguasa dinastinya adalah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Benar, ada di rekamannya, ada. Belum selesai kemarin, ya. Jadi kemudian gubernur Madinahnya, penguasa di Madinahnya adalah Umar bin Abdul Aziz, ya. Badat, maka terlihat lahum, bagi kafati ahlil Madinah, ya. Sesudah temboknya roboh, terlihatlah ada kodamun, badat lahum kodamun, telapak, ya, telapak kaki. Fakhofu, maka takut siapa ahlul Madinah, antakuna, pada hendaknya ada apa kodamun, itu kodaman Nabi, telapak kakinya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka tak ketakutan karena khawatir bahwa yang menjadi atau kaki yang terlihat itu adalah kakinya baginda Nabi Muhammad SAW. Fajaza'a, maka ramai, susah, ya, maka susah atau gelisah. Fajaza'a, maka gelisah siapa? An-nasunas, manusia, mereka pada kebingungan.
hatta rawa sehingga meriwayatkan lahum pada ahlul Madinah atau lahum pada nas siapa Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab sampai akhirnya datang Sa'id bin Musayyab menjelaskan apa? Anna jusasal anbiya'i, pada sesungguhnya badannya, jasadnya para nabi itu latuqimu tidak menempati apa jusasal anbiya fil ardi di dalam bumi aksara dengan lebih lama min arba'ina dari 40 apanya yauman harinya. Sampai akhirnya datang Sa'id bin Musayyab yang menyampaikan bahwa jasadnya para nabi itu ketika beliau-beliau itu meninggal tidak akan menetap di bumi lebih lama daripada 40 hari. Itu menurut Sa'id bin Musayyab. Sumaturfa'u, kemudian bagaimana sumaturfa'u? Maka kemudian diangkat apa jusasal anbiya. Jasadnya nabi itu enggak ada di bumi menurut Sa'id bin Musayyab. Wajah dan datang siapa Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi. Kemudian datang pula Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Radhiya semoga meridhai siapa Allah Ta'ala anhu pada Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Kemudian datanglah cucu daripada Umar bin Khattab, ya. Wa'arafa dan memberitahukan, wa'arafa dan mengenalkan atau memberitahukan siapa Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab annasa pada manusia annaha pada sesungguhnya qadam itu qadamu jaddihi telapak kakinya kakeknya Salim Umar bin Al-Khattab nyatanya Umar bin Khattab. Nah, lebih-lebih kemudian datanglah Salim, kemudian dia tahu posisinya ini makam di mana. Nah, dia yakin bahwa telapak kaki yang terlihat itu bukan telapak kakinya Nabi. Bisa dipastikan bukan telapak kakinya Nabi, bukan pula Abu Bakar, tapi telapak kakinya Umar bin Khattab. Ya. Waruwiyah dan diriwayatkan marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu. Al-muadzinu, ya, apa riwayat al-muadzinu? Al-muadzinu bermula orang yang tukang azan. Nih, kabar gembira bagi orang yang suka azan. Al-muadzinu bermula orang yang tukang azan, al-muhtasibu yang mengharap pahala dari Allah bukan karena bayaran, ya, tapi mengharapkan pahalanya dari Allah. Itu kal mutasahhiti seperti orang yang berlumuran fidamihi di dalam darahnya al mutasahhit, bagaikan orang yang meninggal berlumuran darah. Wa in mata dan apabila mati siapa muadzin. Kalau sampai muadzin yang muhtasib tadi, yang ikhlas dalam azannya itu meninggal, lam yudad maka tidak dimakan belatung. Lam yudad maka tidak dimakan belatung siapa muadzin. Jasadnya akan utuh, ya. Fi qabrihi di dalam kuburannya muadzin. Ai lam yudawad. Maksudnya tidak dibelatungi apa muadzin, siapa muadzin. Kama sebagaimana keterangan fi riwayatin di dalam satu riwayat ukhra yang lain, sebagaimana dalam satu riwayat yang lain, ya, menjelaskan tentang keutamaannya orang yang adzan dan dalam adzannya ikhlas lillahi ta'ala. Wa dhahiru hadza, bermula dohirnya hadis ini itu annal muadzina, sesungguhnya seorang muadzin tukang azan al-muhtasibah yang mengharap pahala dari Allah itu la ta'kuluhu, tidak memakan pada muadzin al-muhtasib apa al-ardu bumi. Bumi itu enggak akan memakan jasadnya muadzin. Aidon dalam keadaan juga.
Wafil hadis, dan itu disebutkan di dalam satu hadis as-sahih yang sahih, anna Rasulullah, riwayat anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan pula baginda Nabi itu qala, bersabda siapa Nabi, aksiru alayya minas sholati, aksiru perbanyaklah, alayya atas saya minas sholati dari bacaan sholawat, perbanyakkanlah membaca sholawat untukku fi yaumil jum'ati di dalam hari Jumat. Ya. Fa inna sholatakum, maka sesungguhnya sholawat, bacaan sholawat kalian itu ma'rudatun, diperlihatkan, apa sholatakum alayya atas saya. Nabi masih hidup, beliau bersabda perbanyaklah membaca sholawat untukku setiap hari Jumat, karena sholawat yang kalian baca akan diperlihatkan kepada saya. Ini nanti hubungannya sama bahwa jasad mereka tidak ada di bumi, dengan kita membaca sholawat itu di mana, di bawah nanti komentarnya ya. Akhirnya para sahabat bertanya, faqalu, maka berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, dalam keadaan bagaimana tu'radu, diperlihatkan, apa sholatuna, bacaan sholawat kami, bagaimana cara memperlihatkan bacaan sholawat kami, alaika, atas tuan ya. Waqad aramta, benar-benar sudah rusak siapa tuan, ai balaita, maksudnya hancur siapa tuan. Para sahabat memahaminya, menganggapnya bahwa semua jasad termasuk Nabi akan hancur, masih beranggapan demikian. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah azza maha agung, wa jalla, dan maksudnya maha agung, itu harama, mengharamkan siapa Allah, alal ardi, atas bumi, antakula, pada hendaknya memakan, apa al ard, ajsadal anbiya'i, pada beberapa jasadnya para nabi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu sudah memerintahkan, sudah mengharamkan kepada bumi untuk haram memakan jasad para nabi ya. Nah kemudian jasadnya kemana? Lah itu tadi, turfa, diangkat. Fafi hadal hadisi, dan maka itu tetap di dalam inilah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula pemahaman sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hayyun, hidup, fi qabrihi, di dalam kuburannya Rasul, yurzaku, dalam keadaan diberi rizki, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, mereka itu hidup, ya hidup, cuman kitanya saja yang tidak melihat, mereka juga diberi rizki oleh Allah ya, kitanya saja yang tidak mengetahuinya. Qultu, berkata siapa saya, Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, wa qaluhu, bermula ucapannya hadis sabik sawa, rawi fil hadis, di dalam hadis as-sabik, yang sudah terdahulu, annal anbiya ala yuqimuna fi kuburihim aksara min arba'ina, nyatanya isi hadis annal anbiya la yuqimuna fi kuburihim lakhirihi, annal anbiya, sesungguhnya para nabi itu la yuqimuna, tidak menetapi, tidak tinggal siapa anbiya fi kuburihim, di dalam kuburannya anbiya, aksara, dengan lebih lama, min arba'ina, daripada 40 apanya, yauman, harinya. Maksud daripada hadis yang di atas bahwa Nabi tidak tinggal, tidak menetapi di kuburannya lebih lewat daripada 40 hari. Wa bermula qauluhu, itu fi haqqi ghairi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam masalah selain baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi yang lain oke, demikian diangkat jenazahnya. Kalau Nabi, nah, istimewa begitu menurut Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani ya.
Au yuhmalu, atau ditanggungkan atau dibebankan atau dipahami apa qauluhu ala rujuhim, atas kembalinya al anbiya ba'da raf'i, di dalam sesudah diangkatnya al anbiya. Ada juga yang kemudian berpendapat bahwa yang dimaksud Nabi tidak menetap di kubur selama 40 hari itu ya kembali lagi, diangkat, balik lagi, diangkat lagi, kembali lagi, begitu ya. Itulah kenapa ketika Nabi itu Isra Mi'raj, itu kan bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya ya. bisa dipahami demikian. Wa ra'aitu, dan melihat siapa saya, fi kalami ba'dil a'imati, di dalam pendapatnya sebagian ulama yang berpangkat imam, anna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu wa'ada, menjanji siapa Allah Muhammad dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, pada sesungguhnya tingkah itu la yanzilu, tidak turun, ala ummati, atas umatnya Nabi Muhammad, apa balaun, musibah. Allah sudah berjanji kepada Nabi Muhammad untuk tidak menurunkan musibah yastaksiluhum, ya bukan berarti musibah nggak ada musibah sama sekali, bukan, tapi musibah yastaksiluhum, yang menghabiskan apa musibah pada ummati ya. Allah berjanji untuk tidak menurunkan musibah yang akan menghabiskan umatnya baginda Nabi, madama, di dalam selama masih ada siapa Nabi, fil ardi, di dalam bumi, selama Nabi masih ada di bumi ya. Qala, berkata siapa ba'dil a'immah ya. Wa ila dzalika, dan kepada itulah kalami, oh bukan, berarti wa qala berkata siapa musannif ya. Wa ila dzalika, dan kepada itulah kalami ba'dil a'immah, yang berpendapat bahwa musibah yang menghabiskan umat itu tidak akan turun selama Nabi masih ada di bumi. Dan Nabi apakah masih ada di bumi? Kalau diangkat ya berarti kemungkinan nanti segera ya akan datang musibah yang menghabiskan umat Islam. Kalau Nabi memang sudah diangkat dari kuburnya, lalu bagaimana ada anjuran untuk berziarah ke makam Nabi? Begitu maksudnya ya. Kalau para Nabi itu di bumi hanya tidak lewat dari 40 hari, lah kita ziarah ke makamnya para Nabi ngapain? Padahal perintah itu ada, perintah ziarah kubur itu ada ya. Manzaroni inda mamati faka'anna mazaroni inda hayati ya. Barang siapa yang berziarah ke makam baginda Nabi ketika Nabi sudah tidak ada, itu seperti berziarah kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Lah perintah itu bohong dong kalau jasadnya Nabi nggak ada di sana. Lalu yang kita ziarahin siapa? Apa? Kan begitu ya. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hadis itu. Ada yang mengatakan oh itu untuk selain Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad ada begitu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang tadi pertama 40 hari naik turun gitu.
Lah makanya menurut para ulama itu berpendapat bahwa Nabi masih ada. Ya. Al-isyaratu bermula isyarat. Ya. Biqouli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana, dan tidak ada siapa Allah itu liyu'adzibahum, sungguh akan menghukum, menyiksa siapa Allah pada kaum, wa anta, dalam keadaan bermula kamu itu fihim, di dalam kaum. Selama Nabi masih ada, maka Allah tidak akan menghancurkan kita, menghabisi kita. Intaha, sudah selesai apa kola musannif kultu itu, ya. Wahwa bermula kalam, itu kalamun kalam. Alai, yang itu tetap atas kalam, hasamatun bermula kesopanan. Ya. Pendapat tadi yang menganggap Nabi itu masih ada begitu ya, itu yang paling sopan lah ya. Bahwa korun dan pengagungan. Fayambagi, maka sebaiknya apa, i'timaduhu, bersandar pada kalam, liyasiha, supaya sah, supaya sahapal istidlalu, mengambil dalil, wal qaulu, dan supaya sah pendapat, istihbabi ziyarati qabrihi, dengan disunahkannya berziarah ke kuburnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Nabi masih ada, latukimu, itu maksudnya ya beliau mah apa namanya spesial begitu, itu yang bisa dijadikan sandaran kita. Ya. Berarti untuk selain Nabi Muhammad masih ada, ya, dengan bukti juga bahwa ada ayat yang menjelaskan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu kan Al-Qur'an itu kan sifatnya tidak monumental kan begitu. Wa kuburi wa ziyarati qabrihi, ya. Wa kuburil anbiya'i, dan kuburnya para nabi alaihim, termasuk nabi juga, ya. Alaihim, semoga atas anbiya as-salatu bermula tambahan rahmat azim, wassalamu, dan keselamatan, wallahu, bermula Allah itu alamu, lebih mengetahui siapa Allah. Ya. Babun, bermula ini itu bab finkirati hadal khalqi, di dalam habisnya makhluk ini, di dalam dihabiskannya makhluk. Wa dzikrin nafsi nafhi, wa dzikrin nafhi, dan disebutkannya atau bab yang menyebutkan tentang tiupan trompet, ya. Wasoiki, dan bisa makna mati, bisa maknanya pingsannya makhluk. Kematiannya makhluk bisa bermakna apa? Pingsannya makhluk. Wakam, dan berapa bilangan, bainan nafkhataini, ukuran wakam dan ukuran, bainan nafkhataini, di dalam antara dua tiupan. Bahwa kita pernah dengar ada dua kali tiupan trompet, yaitu tiupan pertama semua hancur, kiamat, tiupan kedua kebangkitan, ya. Wa dzikril hasri, dan menyebut tentang hari mahsyar, hari dikumpulkannya makhluk, wan nasri, dan dibangkitkannya makhluk, wan nari, dan tentang neraka. Rawa, meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala,
Berkata siapa Rasul, yakhruju ad-dajjalu fi ummati. Kalau bersabda Rasul, yakhruju pada firman, pada sabda, yakhruju dajjalu fi ummatil akhiri, yakhruju keluar. Siapa ad-dajjalu? Dajjal. Nah, Dajjal itu nanti akan keluar fi ummati, di dalam umatku. Fayamkusu, maka menetap siapa Dajjal? Arba'ina, di dalam 40. La adri, tidak mengetahui siapa saya, kata baginda Nabi. Arba'ina, pada 40 apanya, yauman, harinya. Aw arba'ina, atau pada 40 apanya, syahron, bulannya. Aw arba'ina, atau pada 40 apanya, aman, tahunnya. Ya. Nabi bersabda, ini menurut Imam Muslim, bahwa Dajjal itu nanti akan keluar kepada umatnya baginda Nabi Muhammad, kemudian menetap selama 40 hari. Kemudian Nabi juga menyampaikan beliau tidak tahu 40, entah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Fayab'atsu, maka mengutus atau mengutus siapa? Allah Ta'ala Isa bin Maryam, atau Isa bin Maryam, pada Isa bin Maryam. Kemudian Allah mengirimkan Nabi Isa bin Maryam, karena seolah-olah sesungguhnya Isa bin Maryam itu Urwatu bin Mas'udin, Urwah bin Mas'ud. Nabi Isa akan muncul seperti Urwah bin Mas'ud. Fayut libu, atau fayat lubuhu, enaknya fayat lubuhu, maka mencari siapa Isa pada Dajjal, di mana Nabi Isa tugasnya mencari Dajjal, menangkap Dajjal. Fayuhlikuhu, maka menghancurkan siapa Isa pada Dajjal. Kemudian Nabi Isa akan menghancurkan Dajjal. Dajjal turun, entah itu 40, itu 40, pokoknya 40 apa nggak tahu. Kemudian nanti sesudah 40 itu, nanti Allah akan mengutus Nabi Isa, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Sumayam kusu, sesudah Dajjal selesai nih, sumayam kusu, maka kemudian menetap siapa? Anasu, manusia. Nah, sesudah Dajjal mati, manusia keadaannya sab'a sinina, di dalam 7 beberapa tahun. Laisa, tidak ada itu, baina isnaini, di dalam antara 2 orang, hidupnya damai. Sesudah Dajjal itu tidak ada, maka manusia akan hidup damai selama 7 tahun. Jadi kalau ada yang nggak damai sedikit-sedikit masih alhamdulillah. Tapi kalau udah damai, waduh, bahaya, jangan-jangan 7 tahun doang ini, gitu ya. Laisa, tidak ada baina isnaini, di dalam antara 2 orang apa? Adawatun, bermusuhan. Nggak ada orang yang bermusuhan. Kan damai. Kadang-kadang kita nggak usah musuhan, nggak usah tawuran. Tapi antara 2 orang pasti ada yang namanya adawa, permusuhan. Walaupun kayak saya sekarang ngadep Kang Motong gitu ya, dalam hati saya itu ada mangkelnya saya sama dia. Ya, karena saya 2 kali telepon itu boro-boro diangkat, WA juga nggak dibales. Nah, dalam hati saya, ini apa maunya ini orang atu ini ya? Awas kalau hari ini nggak ngaji dia. Itu adawa. Walaupun saya nggak bakalan mukulkan Motong, ya, nanti alat saya nggak dibalikin sama dia. Saya nggak bakalan mukulin, nah, tapi dalam hati saya ada. Nah, begitu. Nah, ini nggak ada, berarti kan hidup yang sangat-sangat. Nah, jadi ya alhamdulillah kalau kita masih pulang ke rumah, masih ada yang mana aja sih Mas? Di WA aku nggak bales, nah itu berarti masih aman. Dunia masih masih lama gitu ya. Nah, iya. Atau tiba-tiba ada WA tulisannya gede-gede semua, kan, atau ya
Kita nasibnya sama, urusan ini kita masih udah sama. Kang Mul gitu suka dapat itu BA tulisannya gede-gede. Caps lock semua. Nah, jadi di antara selama 7 tahun manusia di antara tidaklah ada 2 orang itu yang memiliki permusuhan. Summa yursidu, maka kemudian mengutus siapa Allah rihan pada angin. Sesudah 7 tahun hidup damai manusia, Allah mengirimkan angin baridatan yang dingin min qibali Syami, dari arah Syam. Jadi kalau masih Wuhan, nah kemarin Wuhan ya kan ya, COVID, nah masih Wuhan, bukan dari Syam. Dari Syam itu mana? Dari mana? Syam itu Palestina, Yordania, Libanon, satu lagi apa ya? Itu pokoknya Palestina, Yordania, Libanon, Syria. Nah, Syria itu. Jadi dari arah sana. Nggak tahu apa kemudian karena mereka udah dihabisin, ya ada bom kemudian habis, mereka kemudian nanti muncul imbas daripada kehancuran, berarti kalah lama lagi kalau gitu. Atau apa gitu ya, akhirnya penyakit menjadi penyakit, efek daripada rudal terus kemudian nyebar atau bagaimana. Tapi kan belum, itu nanti gitu kan. Masih butuh yang Dajjal dulu, kecuali ternyata Dajjalnya udah keluar dan ada di antara kita, lah itu baru. Nah, cuman belum aja terlihat nih, kelihatannya aja ngaji gitu ya. Sesungguhnya di otaknya itu bukan kitab nih, nah bukan tulisan Arab tapi angka rupiah lagi, lah itu ngeri, ngangel ya. Nah, kemudian Allah mengirimkan angin yang dingin dari arah Syam, fala yabqa, maka tidak tersisa ala wajhil ardi, di atas bumi, siapa ahadun, seseorang, fi qalbihi, yang itu tetap di dalam hatinya ahad, mithqalu dzarratin, bermula satu seberat biji, seberat semut hitam gitu ya, dia mengatakan mislu dzarratin, misqalu dzarratin, bermula seukuran semut hitam, min khairin, dari kebaikan. Maka setiap orang yang di dalam hatinya ada iman sekecil apapun habis. Apa mati semuanya? Enggak semuanya mati. Ya, enggak mati berarti orang ya di dalam dadanya tidak ada iman. Min khairin, dari kebaikan, au imanin, atau iman, illa qabadathu, kecuali mencabut aparih pada ahad, ya, kecuali mati gitu loh. Tidak ada orang yang beriman satupun kemanapun mereka pergi mati. Hatta anna ahadakum, sehingga sesungguhnya salah satu dari kalian, lau dakhala, jikalau masuk siapa ahad, fi kabidi jabalin, di dalam jantungnya gunung, maksudnya di dalam gua paling dalam sekalipun, yang mungkin nggak ada angin sekalipun gitu ya, atau di sebelahnya larva magma gitu ya, yang tentunya udara dari dalam malah keluar, tidak sebaliknya begitu. Masuk ke dalam jantungnya gunung, la dakhalat, maka akan masuk aparih alaihi, atas ahad, tetap dikejar. Orang beriman masuk ke dalam gunung, sembunyi dimanapun akan sampai itu anginnya. Tapi kalau orang yang nggak beriman, nggak apa-apa. Ya, mungkin secara teknologi nanti suatu saat akan ada sebuah, mungkin gitu ya. Ini kan boleh-boleh saja kita berhayal gitu. Akan ditemukan sebuah formula obat yang dari sesuatu yang haram, yang kemudian bisa menolak angin yang dingin tadi, sehingga orang yang beriman itu nggak mau makan, nggak mau minum obat, walaupun sudah jelas ada wabah. Akhirnya mereka mati. Tapi orang-orang yang memang nggak peduli sama
imannya memang nggak punya iman, dia mau pakai itu. Akhirnya mereka tidak mati, gitu. Mungkin bisa demikian, ya. Maka walaupun orang masuk ke dalam gunung tetap mati, ya. La takholat, maka akan masuk apa rih alaihi atas ahad hatta takbidoh sehingga mencabut apa rih pada ahad. Wayabqa, dan tersisa siapa sirarun nasi, seburuk-buruknya manusia. Yang tersisa adalah manusia-manusia yang buruk. Tidak ada manusia yang baik. Fi khifatit toiri, di dalam ringannya burung. Ya. Maksudnya mungkin burung itu sesuatu yang tinggi, ya. Sesuatu yang baik di hadapan mereka sepele saja, nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang tinggi, ya. Au ahlamis siba, atau mimpinya binatang buas, atau sesuatu ancaman dari Allah bagi mereka itu nggak menakutkan. Burung yang tinggi bagi mereka ringan. Artinya apa? Kalau kamu mau baik, kamu akan diangkat derajatnya Allah. Apa itu derajat? Ini kisah-kisah yang mengangkat manusia itu nggak ada artinya bagi mereka untuk memotivasi jadi orang baik, termasuk bahkan binatang. Ya, jadi diserupakan ringannya burung, diserupakan bermimpinya binatang buas. Dia sudah buas, sudah siap menerkam, tidak menjadikan orang yang mau diterkam itu takut. Nah, kamu awas kalau kamu sampai berbuat jahat, saya terekam. Kamu awas kalau kamu minum minuman di depan saya pukul. Gak ada artinya. Orang bagi mereka udah sama aja lah gitu. La ya'rifuna, tidak mengetahui, tidak mengenal siapa nas atau sirarun nas tadi. Ma'rufan, pada kebaikan, nggak tahu mereka mana yang baik, mana yang buruk. Wala yungkiruna, dan tidak mengingkari siapa sirarun nas, mungkaran, pada perkara yang mungkar. Mereka juga tidak mengenal yang mungkar. Nah, pada saat itu fayam tasilu, maka beralih wujud. Fayam tasilu, maka beralih wujud, mewujudkan diri boleh. Ya. Siap lahum, bagi atau bagi sirarun nas, siapa asyetonu, setan. Sampai akhirnya setan pun bisa mewujudkan diri. Setan, jin yang bisa mengganggu manusia itu adalah setan dan jin yang memiliki kemampuan lebih daripada setan jin pada umumnya. Ya. Dukunnya lah. Kalau mereka udah belajar ilmu cara merasuki manusia, mereka baru bisa. Mereka sudah belajar tentang ilmu cara membahayakan manusia, menyakiti manusia, mereka baru bisa menyakiti. Kalau tidak, mereka nggak akan bisa apa-apa. Ya, inna kaida syaitani kana dhaifa. Ya. Akhirnya setan bisa wujud. Ya berarti kan karena manusianya udah sama luar biasa. Lah sekarang mau bagaimana mereka bisa wujud? Adzan masih berkumandang. Nanti bukan berarti adzan kumandang itu pasti setan nggak ada, bukan, belum tentu loh. Nanti kalimat Allahu Akbar itu sudah tidak ada artinya. Sudah nggak ada isinya. Kata Allahu Akbar itu sudah tidak berpengaruh. Ya kayak kita bacain orang kesurupan, ketika kita bacain ayat, ya jinnya bisa niru, lebih fasih malah.
Gimana kita nggak gentar? Lah gimana dibacain? Gimana nih? Artinya kalimat yang kita apa? Kita baca nggak memberi pengaruh karena kitanya sendiri tidak terpengaruh oleh kalimat itu. Bagaimana kita mempengaruhi orang? Penceramah, nasihat banyak, nasihat itu luar biasa. Tapi bagaimana nasihat itu bisa mempengaruhi orang kalau si yang memberi nasihat sendiri nggak bisa dinasihatin? Begitu ya. Maka bacaan Quran, bacaan takbir nanti suatu saat ya tidak akan berpengaruh apa-apa karena tidak isi. Bisa jadi yang takbir itu sambil bayangin yang tidak kan begitu. Ya, artinya apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam berbeda. Fayaqulu maka berkata siapa setan ala tastajibuni. Harokat ininya. Apakah tidak bisa menjawab kalian pada saya gitu ya. Kamu bisa nggak patuh sama saya? Kamu bisa nggak ngikutin saya? Kamu bisa nggak menjadi saya? Fayaquluna maka berkata siapa nas manusia pada saat itu di apa namanya diajak oleh setan berkata fama ta'muruna maka pada apa maka bermula apa itu ta'muruna memerintahkan siapa kamu pada kami apakah kamu nggak bisa apa nurut sama saya emang saya harus disuruh apa Fayamuru maka memerintahkan siapa seton pada nas bi ibadatil ausani dengan menyembah berhala. Sampai akhirnya orang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, nggak bisa apa namanya memilih. Ya udah pokoknya sama saja sehingga mudah saja mereka diajak untuk karena apa? Belakangnya nih, ya. Wahum bermula nasfi dzalika di dalam iturah ibadatil ausan. Karena jika mereka menyembah berhala itu daru rizkihim. No, itu daru rizkihim, tempat rizkinya nas. Karena apa? Jika mereka nurut malah justru rezekinya banyak. Enak. Makanya apa namanya tolak ukurnya kita jangan uang ya, tolak ukurnya jangan uang, jangan-jangan itu daru rizkihim ya, kepencet hilang akhirnya harus pindah nih. Bukan. Wahum fi dzalika itu daru rizkihim wa husnu aisihim dan baiknya penghidupannya nas. Dengan mereka menyembah berhala, duit datang. Ya. Pundi-pundi uangnya banyak. Kemudian kehidupan merekanya jadi mewah. Siapa yang menyembah, ya, siapa yang mau taat beribadah di sini, taat beribadah di sini bukan ibadah kepada Allah ya. Siapa yang taat beribadah, maka dia orangnya makmur, hidupnya enak begitu. Padahal yang disembah bukan Allah tapi berhala. Nggak tahu bentuk berhalanya apa. Ya. Karena kalau sekarang iblis nyuruh kita menyembah berhala, ya mungkin kita masih bisa nolak ya nggak. Tapi bukan berarti nggak. Kalau iblisnya kayak ini belum, wallahu alam loh ya. Kamu udah coba aja dulu, datang aja. Nah, datang aja dulu, nggak usah nyembah. Kamu datang lihat, biar kamu tahu bahwa ini loh cara menyembah berhala yang dilakukan oleh teman-temanmu. Man kita datang ke sana, tiba-tiba brel emas.
kita dapatkan. Itu baru melihat, baru mendekat. Kalau besok kamu bisa lebih datang lagi, kamu itu baru sekian menit kamu di sini. Kalau kamu bisa lebih lama lagi, lebih banyak lagi kamu dapatnya. Kira-kira bagaimana kalau begitu ceritanya? Lebih lama lagi dapat lagi. Lebih lama lagi dapat lagi. Bahkan kalau mau nyembah ini 2 kali lipat, 3 kali lipatnya. Kita udah mulai saat ini, cuman bentuknya kan macam-macam ya kan. Kita mau datang ke tempat ibadah orang begitu kan, yang bukan kita, dapat ya. Butuh apa saja kan kita terima bantuan dan seterusnya. Nah. Summa yunfahu. Nah, tapi sesudah mereka bernikmat-nikmat dengan kehidupannya dan rezekinya, summa yunfahu, maka kemudian ditiup apa fisuri sangkakala, trompet ya. Apa fisuri trompet. Fala yasma'u, maka tidak mendengarkan pada trompet, pada sur, siapa ahadun, seseorang, illa asgho, kecuali memalingkan siapa ahad, laitan, pada sisi di sisi lehernya, laitan pada sisi leher yang satu, warofa, dan mengangkat siapa ahad, laitan pada leher yang lain. Trompet dia kayak gini ya, nengok, diangkat ya, mencari sumber suaranya. Fa'awaluman, maka bermula permulaannya orang yasma'u, yang mendengar, siapa man pada sur. Lalu siapa orang yang pertama mendengar tiupan trompet, tiupan sangkakala tadi? Itu rajulun, laki-laki, yalutu, yang merapikan siapa rajul, hauto ibilihi, pada tempat minumnya ontanya rajul. Jadi sini tempat onta diserupakan seperti telaga bentuknya. Jadi dalam peternakan lebar ada satu sisi yang dibuat seperti kolam untuk menampung air untuk minum para onta ya. Qala fayas aku, maka mati. Ada yang mengatakan maka mati atau pingsan. Fayas aku, maka mati siapa rajul, wayas aku, dan mati siapa nasu, manusia. Akhirnya manusia semua mati ketika trompet ditiup yang pertama. Sumayun zilu, maka kemudian menurunkan siapa Allah Ta'ala. Al-Qala, atau bersabda siapa Nabi, yursilu, mengutus siapa Allah. Matoran, pada hujan, kanahu, seolah-olah mator itu atilu, deras ya. Kemudian Allah mengirimkan hujan yang begitu deras. Dari hujan itulah kemudian fatambutu, maka tumbuh, muncul, minhu, dari mator, apa ajadun nasi, jasad-jasadnya manusia. Hujan yang begitu besar, manusia keluar ya. Dari kemarin tulang ekor, tumbuh nanti kulitnya, tumbuh lagi tulang-tulang, mungkin tulang-tulang dulu ya, dari tulang ekor nanti muncul tulang kaki, tulang punggung, tulang iga, sampai tulang tangan, tulang kepala, ke bawah kaki muncul, udah gitu terus nanti tumbuh daging, sampai jadi kembali menjadi manusia. Sumayun faku, maka kemudian ditiup apa fihi fisur ukhra, yang lain, trompet, tiupan yang kedua ya. Faidahum, maka bermula nas, itu qiyamun, berdiri, trompet lagi, mereka berdiri. Yanzuruna, melihat siapa nas. Sumayuqalu, maka kemudian diucapkan, ya ayuhan nas, wahai ingatlah manusia, halumu, kemarilah, ila rabbikum, menuju Tuhan kalian. Manusia, wahai para manusia, kemari. Semua udah
muncul semuanya, udah hidup semuanya, akhirnya diumumkan panggilan, ya, waqifuhum. Nah, kemudian ada perintah untuk menghentikan, waqifuhum, dan hentikanlah pada nas, annahum, sesungguhnya nas itu mas'uluna, innahum, sesungguhnya nas itu mas'uluna, akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya siapa nas. Sumaku yuqalu, maka kemudian dikatakan sesudah dipanggil, ukhruju, keluarkanlah, ba'san nari, pada delegasi neraka. Dari manusia yang ada, suruh dipilih, dikeluarkan dari kumpulan manusia yang begitu banyak, orang-orang yang akan dikirim ke neraka. Fayuqalu, maka dikatakan, minkam, dari berapa? Berapa yang akan dikeluarkan? Fayuqalu, maka diucapkan, min kulli alfin, dari setiap 1000, tis'amiatin, bermula 900, watis'atun, dan 9, watis'ina, dan 90. Dari setiap 1000 orang dikeluarkan 999, berarti yang disisain satu dari 1000 orang. Tuh bandingannya penghuni neraka, ya. Ini dari hitungan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad yang terakhir. Jadi di antara sekian banyak manusia yang diciptakan, 999 banding 1 untuk yang masuk neraka, 999 yang masuk surga 1. Mana ini? Fadzalika, maka bermula itulah yaum, itu yaumun, hari, yuj'alu, yang dijadikan siapa, wildanu, anak-anak, syaiban, pada beruban. Hari itulah hari di mana anak kecil sudah langsung berubah rambutnya menjadi beruban. Bukan karena salah minyak rambut, tapi saat itu, hari itu juga rambut seorang anak kecil berubah, ya. Wadzalika, bermula itulah yaum, itu yaumun, hari, yuksafu, yang dibuka, apaan, sakin, betis. Hari itu juga orang pada ngangkat betis karena antara ketakutan, siap-siap, kalau seperti orang yang siap-siap lari, wah, diangkat semuanya. Karena bingung, ya, bingung dengan situasi ini, itu waktu yang apa, hari apa, bagaimana, mereka harus ngapain, gitu. Wa fi riwayatin, dan itu disebutkan dalam satu riwayat, fadzukira, maka disebutkan dalam riwayat yang lain, disebut hadis yang tadi sampai selesai. Apal hadis ila angkol, sampai hendaknya berkata siapa rawi, qala, bersabda siapa Nabi, summa yunzilu, maka kemudian menurunkan siapa Allah minas samai, dari langit. Hadis yang tadi sudah disebutkan ada tambahannya, yaitu Allah kemudian menurunkan dari langit ma'an, pada air, fayumbituna, atau fayambutuna, maka tumbuh, maka muncul siapa nas, kama yang butuh, sebagaimana olehnya tumbuh, apa, al-baqalu, sayuran. Qala, bersabda siapa Nabi, walaysa, dan tidak ada apa, sesuatu minal insani, dari manusia, illa wa yabla, atau illa wa yubla, kecuali dihancurkan, kecuali dibinasakan, dimusnahkan, ya. Kalau illa wa yabla, ya berarti kecuali musnah, kecuali hancur. Illa adman, kecuali tulang, wahidan, yang satu.
Manusia dari manusia semuanya akan hancur kecuali satu tulang. Ya kemarin sudah ya, yaitu tulang ekor. La takulu, tidak memakan pada adman wahidan, apal ardu bumi, abadan di dalam selamanya. Waruya, dan diriwayatkan marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu' apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Rasul, ma bainan nafkhataini, ma bermula ukuran, bainan nafkhataini yang tetap di dalam antara dua tiupan, jarak antara tiupan seruling, tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua itu arbauna 40. Kalau berkata siapa sahabat, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, arba'ina, apakah 40? Yauman, apanya yauman, harinya? Qala abaitu, maka menolak siapa saya? Menggeleng, nggak tahu. Menggeleng itu karena nggak tahu. Ya. Nabi bersabda bahwa antara satu tiupan dengan tiupan yang lain itu apakah ada 40. Ada yang mengatakan, sahabat bertanya apakah 40 hari? Terus Abu Hurairah menggelengkan kepala. Kalau berkata siapa sahabat, arba'ina, apakah 40, apanya sahron? Bulannya. Yang kamu maksud pada arba'ina itu sahron, itu juga boleh, ya. Bulan, qala a'anaita, begitu. Apakah yang kau maksud arba'ina pada 40 itu sahron, bulan? Qala berkata siapa Abu Hurairah, abaitu, menggeleng. Kalau berkata siapa sahabat arba'ina, apakah menghendaki Tuhan pada 40 aman pada tahun? Apakah maksudnya 40 tahun? Qala, berkata siapa Abu Hurairah, abaitu, menggeleng, masih menggeleng. Nggak tahu ya, dalam syarahnya atau dalam kitab aslinya itu Imam Bukhari, Abu Hurairah ya Imam Bukhari. Kok Imam Bukhari sih? Ya, Imam sama ya. Abu Hurairah itu menolak untuk memberitahukan, padahal ada berpendapat bahwa sebenarnya Abu Hurairah tahu. Sebenarnya Abu Hurairah tahu, cuman dia tidak mau memberitahukan. Karena Abu Hurairah pernah berkata, saya punya dua pintu ilmu. Yang satu saya sampaikan, yang satu saya simpan. Jikalau saya menyampaikan pintu yang satu tadi yang harus saya simpan, maka tenggorokannya akan putus, kata Abu Hurairah. Ini wallahu alam yang mana begitu. Jadi tidak mau memberitahukannya Abu Hurairah bisa jadi karena beliau tahu tapi tidak menyampaikan karena bahaya mungkin, atau beliau kemudian memang tidak mendapatkan motivasi atau dalil yang perintah untuk disampaikan, atau yang ketiga beliau memang benar-benar tidak tahu, hanya sekedar meriwayatkan saja bahwa Nabi bersabda ma bainan nafkhataini arbaun, ya, ma bainan nafkhataini arbaun. Jadi tidak ada penjelasannya. Kemudian waqad jaa, dan benar-benar datang apa anna bainan nafkhataini, pendapat sesungguhnya itu tetap di antara dua tiupan, arba'ina ada 40 apanya aman tahunnya. Wallahu, bermula Allah itu a'lamu, lebih mengetahui siapa Allah. Babun, bermula ini itu bab fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Nyatanya ayat wa nufikha fis sur, dan di tiupnya trompet, fasa'iqa maka mati musnah siapa man orang
fis samawati di dalam beberapa langit, waman dan orang fil ardi di dalam bumi, ilaman kecuali orang. Saya menghendaki siapa Allah bahwa ketika Allah memerintahkan untuk ditiup sangkakala, maka semua orang akan mati kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Qad ikhtalafa, benar-benar berselisih pendapat siapa annasu manusia fil mustasna di dalam masalah orang yang dikecualikan. Man itu siapa, huwa bermula al mustasna. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang siapa sih yang dikecualikan Allah ketika Allah meniupkan sangkakala dan semua orang mati. Kan di dalam ayat ada yang mengatakan bahwa ada orang yang dikehendaki Allah untuk tidak ikutan mati. Faqila, maka diucapkan apa al-anbiya'u bermula al-mustasna itu para nabi. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para nabi. Alaihim, semoga tetap atas al-anbiya as-salatu bermula tambahan rahmat azim wassalamu dan keselamatan. Waqila, dan dikatakan as-syuhada bermula al-mustasna itu para orang yang mati syahid. Kalau berkata siapa? Syekh Abul Abbasi, nyatanya Abul Abbas Al-Qurtubi. Wasahihu bermula pendapat yang paling sahih itu annahu, sesungguhnya tingkah itu lam yarid tidak datang. Ada yang menurut Syekh Abdul Abbas Al-Qurtubi yang benar tidak ada keterangan yang datang fi ta'yinihim di dalam menjelaskan tentang al-mustasna, menentukan man ilaman sa gitu ya. Apa khobar hadis sahihun yang sahih. Wal qulu bermula setiap pendapat itu muhtamilun mungkin benar. Ya, wal qulu bermula setiap pendapat itu muhtamilun mungkin benar. Jadi bisa jadi siapa saja, man ilaman sya-Allah. Ada orang berpendapat ini, ada orang berpendapat para nabi, para syuhada, bisa jadi semuanya benar. Kalaupun Allah menghendaki mansa itu banyak, ya bisa jadi, ya. Jadi karena memang tidak ada satupun dalil sahih yang menjelaskan siapa mereka. Babun yafnal ibad wa yabqal mulku lillahi wahda wallahu a'lam bishawab. Iridallahu li syafa'ati Rasulillah wa li qada'il hawaij wa li husulil maqasid dunya wal akhirah wa li salamatina wa li salamati ahli baitina wa li salamati dzurriyyatina ila akhir dzurriyyah min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal min azabil qabri wa min fitnatil ahwalil qiyamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة بالأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما حييتنا عليها فأميتنا عليها غير مفتون ولا ضال ولا مضل ولا مغير ولا مبدل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احشرنا غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأتم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحدهم والحقنا بهم وأسرنا بزمرتهم واهدنا هداهم وسرنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعوتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا وكل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد.